Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang si dia yang entah kenapa tiba-tiba menghubungi kita kembali. Di mana si dia ini adalah orang dari masa lalu ya. Jadi pembacaan kali ini adalah kenapa dia menghubungiku kembali. Di mana ini adalah dia adalah orang masa lalu. Oke, di pembacaan ini Tarotku akan ditemani oleh sahabat-sahabat Tarotku. Kita akan baca bersama-sama ya. Di sini yang pertama ada Kak Rani. Halo. Kemudian ada Kak Ros. Hai. Dan ada Kak Sri. Halo. Oke, kita akan membaca bersama-sama tentang kenapa dia menghubungiku kembali. Jadi ada 4 buah sudut pandang pembacaan tentang hal ini ya. Oke, kita akan mulai sama-sama tentang kenapa dia menghubungiku kembali. Untuk para sahabat yang baru pertama kali ke sini, bantu Tarotku subscribe channel ini. Subscribe juga channel Kak Rani, Kak Ros, dan Kak Sri. Nanti channel Kak Sri ada di Agatha Tarot ya. Oke, kita akan mulai sama-sama. Sekarang fokus, bayangkan si dia ya. Bayangkan si dia yang menghubungi kita kembali ya. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, kenapa dia menghubungiku kembali? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kenapa dia menghubungiku kembali? Sekali lagi ya, kenapa dia menghubungiku kembali? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya, tentang kenapa dia menghubungiku kembali. Kita akan lihat sama-sama ya. Oke, kita akan mulai sama-sama. Tarotku akan mulai dari kartu yang pertama ya. Kenapa dia menghubungiku kembali? Kita akan lihat sama-sama. Kartu yang muncul adalah kartu Queen of Swords ya. Kartu Queen of Swords ini tentang masa depan yang lebih baik, di mana buat dia mungkin masa lalu sama kita udah berakhir. Tapi dia berharap mulai sekarang dan ke depan bisa ada hubungan lagi dengan kita. Hubungan ini bisa jadi ke arah hubungan-hubungan ya satu arah tujuan hidup yang sama. Satu tujuan-tujuan di mana menyatukan pikiran kalian. Jadi ini lebih ke arah memang bukan hubungan bisnis. Mulai pertemanan, persahabatan, hingga hubungan romantisme. Ini kenapa dia menghubungi kamu kembali ya. Kita akan lanjut ke Kak Rani ya. Kita akan lihat dari sudut pandang yang lain. Dari sini kartu pertama adalah Wheel of Fortune. Jadi di sini ceritanya dia semacam ingin membawa sebuah perubahan dalam hidupnya ya, di mana perubahan tersebut bisa membawa keberuntungan yang berarti bagi hidupnya dia. Jadi dengan keinginannya dia menghubungi kita, semoga keberuntungannya ini bisa semakin membaik ya. Jadi dengan berhubungan kembali dengan kita, itu niatnya dia untuk menghubungi kembali. Demikian dari saya, Senpai. Oke, berarti dia ngubungin biar dia beruntung gitu ya Kak Rani? Ya, jangan-jangan modus ini ya. Ada sebuah modus di sini sepertinya. Menghubungi Iya. untuk sebuah keberuntungan ya. Gitu. Di sini juga tentang masa depan yang lebih baik. Oke, kita akan lanjut lagi. Yeah. Kita akan lanjut ke Kak Ros, silakan. Oke. Di sini ada kartu 1 cup ya. 1 cup ini ternyata dia masih menyimpan perasaan ya. Jadi kenapa dia menghubungi lagi ya, kemungkinan dia mulai perasaan cintanya mulai tumbuh lagi dengan subur ya. Jadi dia berharap si kita yang dihubungi ini memiliki perasaan yang sama, karena tujuannya dia menghubungi juga sebenarnya pengen menjalin asmara lagi sih. Kalau lihat 1 cupnya ini ya, ada perasaan cinta. Oke, berarti dia menghubungi kembali karena masih cinta dan ada rasa cinta yang mulai tumbuh lagi ya. Wow. Oke, kita akan lanjut ke Kak Sri. Silakan Kak Sri. Makasih Senpai. Jadi di sini ada cerita 4 piala. Four of Cups ini cerita tentang situasi hidupnya ya, yang selama ini agak jenuh ya, agak stuck, agak membosankan. Jadi kenapa dia mencari kita kembali? Ini ada
dia pengen keluar dari situasi jenuhnya yang sekarang ya. Jadi dia mencari suasana yang baru. Ini mungkin harus agak hati-hati ya, karena biasanya yang sosok begini itu dia kurang menghargai apa yang ada di dalam genggaman ya. Dia selalu mencari ibaratnya seperti pepatah ya, mencari itu rumput tetangga itu selalu lebih hijau ya. Jadi dia kurang menghargai apa yang sudah ada di dalam dirinya, berkat-berkat yang sudah ada dalam genggamannya, dia kurang menghargai seperti itu ya. Dia selalu mencari suasana yang baru. Jadi kenapa dia menghubungi kembali, kalau dilihat dari 4 piala ini, memang situasi hidupnya sekarang itu dia sedang jenuh, sedang stuck, dan dia ingin mencari suasana baru. Dan akhirnya mungkin dia kepikiran dengan kita ya, jadi dia mencoba menghubungi kembali. Itu kalau yang saya dapat dari sini ya, Senpai. Oke, ada cerita berarti kemungkinan dia cari pelarian ke kita gitu kali ya. Nah, Iya, Dia bosan, ada. dia jenuh sama hubungannya dengan apa yang dia sudah jalani, terus dia cari kita lagi. Oh, bahaya nih. ya modus juga nih kayaknya. Oke, kita akan lanjut ya, kita lihat lebih dalam ya. Kenapa dia menghubungi kembali? Ada kartu 2 pedang ya, ini tentang sebuah keraguan. Ada kondisi tidak adil yang dia rasakan saat ini dalam hidup dia. Saat Moon berada di Libra. Moon ini saat hadir ya, Moon ini planet yang membawa energi untuk lebih ekspresi, untuk lebih mengutarakan apa yang dalam dirinya ada. Nah, yang diutarakan apa? Cerita tentang keadilan. Saat Moon berada di Libra, ini cerita keadilan. Aku merasa nggak adil sama hidupku, sama hubunganku. Oleh karena itu, dia mencoba menghubungi kita untuk mendapatkan sebuah keadilan. Bisa saja dia mungkin ingin diperhatikan, bisa saja dia mungkin merasa ingin dihargai, diakui. Jadi dia nyari kita. Karena mungkin yang ada di sisi dia saat ini nggak bisa membuat dia merasa adil ya. Jadi ada kemiripan dengan kartu Kasri tadi ya mungkin. Ya karena lagi jenuh, lagi ngerasa nggak adil ya dia cari kita. Kita kan lanjut ke Kak Rani ya. Berikutnya kartunya adalah The Magician. Di sini dia berniat menghubungi kembali karena dia memiliki keyakinan bahwa apa yang dia lakukan ini akan bisa terwujud. Ya, jadi dia menghubungi kembali tadi karena ada niatan supaya bisa lebih beruntung dari kehidupan dia yang saat ini ya. Jadi dengan adanya The Magician ini, dia sudah memiliki keyakinan bahwa dia bisa mewujudkannya dan bisa membawa perubahan besar dalam hidupnya atas keberuntungan yang dia peroleh dan keyakinannya ini untuk menghubungi kita kembali. Oke. Begitu, Senpai. Saya pikir dengan menghubungi kita kembali ada sebuah keajaiban yang lebih baik untuk dia ya, seperti itu ya. Betul. Iya. Oke, kita akan lanjut ke Kak Ros ya. Oke. Terima kasih Senpai. Di sini saya dapat kartunya The Moon ya. The Moon kalau di vampir tarot vampir ini kan bercerita tentang sesuatu keraguan ya, yang dimana dia merasa tertekan dengan kehidupannya ya. Dia merasa nggak nyaman, seperti ada hal-hal yang mendukung dia. Jadi kemungkinan tujuan dia untuk menghubungi kita adalah untuk mendapatkan kenyamanan, mendapatkan seperti suatu rasa kepedulian, rasa sayang, seperti itu ya, karena hidupnya sendiri saat ini nggak enak. Jadi nggak ada orang lain yang bisa bantu dia mungkin ya, memberikan rasa nyaman dan aman, dan dia akhirnya ke kita karena merasa kita ini orang yang tepat untuk menjadikan dia untuk apa ya, sebetulnya untuk lebih nyaman untuk ngobrol gitu. Karena dia sendiri ada unek-unek yang nggak bisa dikeluarin ya, mungkin tentang pasangan atau tentang kehidupan keluarganya dia. Terus dia lebih nyaman ngobrol sama kita, sepertinya begitu kalau dari kartu The Moon ini. Oke, ada cerita ingin tempat untuk bisa ekspresi gitu mungkin ya. Iya. Oke, kita akan lanjut ke Kak Sri, silakan. Iya, makasih Senpai. Jadi di sini lanjut dari 4 piala tadi ada 5 piala ya. Jadi tadi kan sudah ada cerita bahwasannya dia mungkin orang yang ini ya kurang menghargai berkahnya. Nah di sini di 5 cup ini betul-betul jelas kelihatan dia membuang berkahnya. Jadi ada di masa lalu itu kemungkinan besar dia membuang kamu itu karena dia tidak tahu menghargai. Sekarang dia merasa menyesal, merasa getir, marah kepada dirinya sendiri. Kenapa dia menyia-nyiakan kamu, begitu ya? Ada cerita di sini dia sangat menyesal karena relation ini sempat berakhir ya. Jadi dia berusaha menghubungi kembali. Ada cerita ya, kemungkinan besar dia pengennya ini menjalin hubungan kembali. Begitu Senpai kalau dilihat dari 5 piala ini.
Oke, terima kasih Kak Sri. Berarti ada kondisi dia menyesal dan ingin memperbaiki di masa sekarang ya. Betul. Iya. Kita kan lihat lebih dalam ya. Kartu yang ketiga adalah kartu 7 pedang ya. Kartu 7 pedang ini cerita tentang maju ke depan tapi nolehnya ke belakang terus. Jadi momen-momen di masa lalu antara kita sama dia ternyata itu membuat dia masih mengingat itu dengan kuat. Saat dia diperlakukan nggak adil, dia ingatnya sama kita. Saat dia ingat masa depan yang lebih baik, dia ingatnya sama kita. Berarti di masa lalu sebenarnya cerita kamu sama dia ini bagus. Cerita kamu sama dia indah. Hanya saja ada satu hal yang menyebabkan akhirnya kalian berpisah, atau dia pilih yang lain, atau mungkin ada orang ketiga muncul, atau mungkin hubungan kalian nggak direstuin, dihalangin, akhirnya nggak berhasil, dan kalian jalan masing-masing. Tapi di masa sekarang dia hubungin kamu kembali, karena ternyata dia ingin diperlakukan adil, dia pingin dekat lagi sama kamu, dia pingin mungkin di masa depan nanti bersama-sama dengan kamu. Nah, cerita ini yang terjadi karena di saat Moon di Aquarius ini dia menoleh ke arah kamu terus-terusan ya. Kita akan lanjut ke Kak Rani. Baik, kartunya berikutnya adalah 7 cup. Di sini sepertinya dia hanya ilusi belaka ya, angan-angannya tidak bisa terlaksana. Modusnya dia menghubungi kembali karena keberuntungan, karena pengen ada keajaiban di sini. Nah, karena mungkin dia terlalu melebih-lebihkan keinginannya untuk bisa hubungi kembali. Nah, di sini dia semacam mendapat imbas dari apa yang dia inginkan. Itu sebenarnya hanyalah sia-sia saja, karena sebenarnya itu tidak mungkin akan terjadi karena dia sudah mulai modus ya dari awalnya. Jadi mungkin karena demikian, jadi hanyalah ilusi saja apa yang dia inginkan. Seperti itu, Senpai. Oke. Terima kasih. Terima kasih Iya. Kak Rani. Berarti ini murni lebih sisi modus ya saat ngubungin. Iya, modus. Oke, kita akan lanjut ke Kak Ros, silakan. Oke, terima kasih Senpai. Ini ada kartu 7 Pentacles ya. Gimana kalau di kartu vampir ini dia tuh ingin mendapatkan sesuatu hal yang terbaik buat dirinya ya. Jadi dia lebih mikirin ke dirinya ketimbang orang lain. Nah, saat dia menghubungi kamu ya dia ingin apa yang merasa dirinya itu mendapatkan manfaat yang terbaik. Tadi di kartu The Moon ini dia merasa dimanfaatkan atau merasa ada ganjalan hidup ya. Ada merasa tertekan terhadap suasana saat ini. Mungkin dengan kamu enggak, karena kamu bisa menerima apa adanya gitu. Lalu dan di sini juga dia sebenarnya ada rasa sesal sedikit ya, kayak Kak Sri bilang. Di sini juga dibilang it's advisable not to make haste. Jadi disarankan kamu jangan menyesal ya. Mungkin dulu dia menyia-nyiakan, terus sekarang dia merasa, hai kamulah cinta yang hilang, kamulah cinta yang kutemukan sekarang. Tapi sebenarnya untuk menjalin hubungan yang lebih intens itu adalah suatu hal yang mustahil ya mungkin ya. Jadi kayak angan-angan saja, sama kayak Mbak Rati Cukup. Iya. Ya, circle 7, lingkaran 7 kan termasuk terjebak dalam ilusi kalau digambarkan. Ya, jadi ini masih bayangan dia saja seperti itu. Jadi kalau dibilang kenapa dihubungin kamu, ya mungkin ada sesuatu yang bertujuan, ada hal yang membuat dia tuh menerima manfaat yang lebih baik gitu loh, tanpa mikirin kamu lagi kayak gitu. Ya, modus lagi ya Kak ya. Nah, tapi gimana yang manfaat buat dia gitu loh, bukan lagi gitu. Iya. Oke, ada indikasi modus juga ya. Betul, ya. Kita akan lanjut ke Kak Sri, silakan. Makasih Senpai. Jadi di sini ada Knight of Wands. Jadi ceritanya si dia ini ya betul-betul adalah orang yang ini susah move on ya dari masa lalu. Jadi dia susah move on dari kamu. Kemudian dia pengen banget ya mengambil langkah-langkah ini dengan segera ini untuk segera menjalin hubungan kembali. Dia mungkin melakukan pendekatan, mencoba mengambil hati kamu kembali, segala macam cara agar hubungan ini terjalin kembali. Jadi ini mungkin kalau untuk menjalin hubungan kembali ya dipertimbangkan ya karena sudah ada background-nya. Dulu dia pernah menyia-nyiakan kamu, tapi kalau dia betul-betul berubah, ya why not untuk memaafkan ya. Tapi ini semua berulang kembali ya kepada pribadi masing-masing. Begitu Senpai kalau saya lihatnya dari sini ya. Oke, terima kasih Kak Sri. Berarti ada cerita ya. Jika kita simpulkan ya, kalau dari pembacaan saya, 3 buah kartu ini bercerita kenapa dia menghubungi kamu, karena dia yang satu, dia pingin ke depan, mulai sekarang ke depan itu bisa sama-sama sama kamu, karena kamu yang bisa mengerti dia, yang bisa membuat dia merasa diperlakukan adil.
Dan yang Iya. pasti ini dia bercermin dari pengalaman yang lalu. Dalam artian dia masih nolehnya ke belakang ke masa lalu. Tapi yang terjadi adalah setelah kamu pisah sama dia dulu, kamu sudah melangkah, dia udah melangkah, kamu udah jadi pribadi baru, dia juga udah jadi pribadi baru, momen kalian sudah di belakang. Mengulang momen yang sama 2 kali itu nggak akan pernah bisa. Iya. Yang ada adalah kamu yang sekarang dan dia yang sekarang. Dan ini belum tentu kisah lama ini bisa terulang. Rasa-rasa ini belum tentu dia bisa dapatkan kembali. Tapi yang pasti alasan dibalik ini kenapa dia menghubungi kamu adalah untuk sebuah hubungan kembali sama kamu ya. Ini yang saya dapatkan. Saya lanjutkan ke Kak Rani untuk kesimpulan nih Kak Rani. Iya, mungkin dari saya kesimpulannya dia menghubungi kembali adalah hanyalah modus saja ya. Dia mau memanfaatkan apa yang kita miliki, keberuntungan yang kita miliki, apa yang menjadi kelebihan yang kita miliki sebagai acuannya dia dalam memanfaatkan diri kita. Nah, di situ dengan keyakinannya pun ternyata akan ada kesia-siaan jika kita bisa menolaknya terlebih dahulu seperti itu. Oke, malah Demikian jangan dari Senpai. Iya, ditolak aja. karena udah ciri-cirinya modus ya. Oke, kita lanjut ke Kak Ros. Oke, kenapa dia menghubungi kamu saat ini? Yang jelas memang dia masih ada perasaan ya, sudah mulai tumbuh subur perasaan cintanya sama kamu. Dan sebenarnya kehidupan dia saat ini memang dibilang tidak enak ya, banyak tekanan dan dia sendiri pun banyak mengalami keraguan di sini. Dia tidak bisa mengekspresikan segala perasaannya, segala ganjalannya itu masih ditahan dalam hati. Dan dia merasa kamu orang yang tepat untuk memahami dia. Nah, di balik itu kenapa ada kartu 7 pentakel, dia seperti menemukan cintanya dulu yang telah hilang ya. Kamu adalah orang yang nyata-nyata bisa dekat, memahami dia dan pernah dekat dengan dia. Namun demikian kartu 7 pentakel ini adalah sebuah kartu yang kamu harus memprioritaskan terhadap apa yang terjadi saat ini ya, cerminan apa yang terjadi saat ini ya. Mungkin kamu untuk dititik beratkan untuk lebih fokus kepada kondisimu saat ini ya, jangan tergoda juga dengan rayuan dia atau masalah-masalah dia yang personal seperti ini ya, sekedar teman saja kalau menurut saran saya gitu. Karena di balik itu dia mempunyai hal-hal yang mungkin ada peluang kuat untuk deket, memang cinta sama kamu, tapi itu belum tentu dia merubah sosok kepribadiannya yang dahulu yang mungkin pernah menyakiti kamu atau hal-hal yang membuat kamu tidak nyaman. Ya, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ros. Kak Sri gimana? Silakan. Oke, kalau kesimpulannya ya, kalau dari sini ya seperti yang kata Senpai Tarotku tadi, mungkin itu untuk mengulang kembali ya momen-momen masa lalu itu berdua, itu sebenarnya agak sulit ya. Tapi kalau untuk menimbang-nimbang dan kamu juga itu masih mempunyai perasaan yang dalam ke dia, mungkin ya itu tergantung dari masing-masing pribadi kembali lagi ya. Tapi kalau seumpamanya kamu juga sudah mempunyai pasangan yang baru sekarang, tidaklah bijak untuk menerima dia yang sudah pernah menyia-nyiakan kamu ya, apalagi sampai ini ya, memutuskan untuk kembali sama dia, dan orang yang di samping kamu sekarang yang berada di saat-saat sulit bersama dengan kamu itu kamu juga sia-siakan. Jadi kembali lagi nanti ceritanya kamu yang menyia-nyiakan orang gitu ya setelah kamu disia-siakan. Jadi mungkin ini perlu dipertimbangkan secara bijak ya, atau mungkin kalau sekiranya si dia ini terlihat tidak berubah ya tidak usah dipertimbangkan secara serius ya, move on saja. Mungkin begitu ya kalau dari saya ya Senpai. Oke, terima kasih Kak Sri, lengkap sekali ya. Kalau memang sudah ada hubungan, apalagi sekarang, terus orang labang hubungin lagi, jangan mudah tergoda, apalagi rayuan luar biasa. Ya. Memang pernah modus. memang pernah punya momen bersama, tapi itu adalah bagian dari masa lalu ya. Iya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima Jumpa lagi di live-live lainnya dari terima kasih Kak Tarotku. Sri, terima kasih Terima Kak kasih Ros. Kak Rani, Kak Ros, dan Kak Sri. Bye-bye semua. Ya, bye. Thank you. Bye-bye.